Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas materi tentang barisan dan deret geometri. Sebelumnya kita mulai dari masalah berikut. Ini adalah salah satu penerapan pada mata pelajaran biologi ya. Suatu bakteri membelah menjadi dua setelah 20 menit. Bila awalnya ada 10.000 bakteri, berapa bakteri yang ada setelah 1,5 jam? Untuk memahami permasalahan di atas, bisa kita perhatikan tabel berikut. Di sini tertulis untuk menit pertama itu ada 10.000 bakteri ya. Kemudian setelah 20 menit tadi diketahui membelah diri menjadi dua. Jadi setelah 20 menit ini terdapat 20.000 bakteri. Setelah 40 menit membelah lagi menjadi 40.000 bakteri. Ini dua kalinya. Setelah 60 menit menjadi 80.000 bakteri. Setelah 80 menit menjadi 160.000 bakteri. Dan seterusnya ya. Banyaknya bakteri ini bisa kita pandang sebagai barisan bilangan 10.000, 20.000, 40.000, 80.000, 160.000, dan seterusnya. Bisa kita tentukan nilai dari U1-nya. U1 itu adalah suku pertamanya, yaitu 10.000. Kemudian U2-nya 20.000. U3-nya 40.000. Untuk U4 dan U5 bisa kalian isi sendiri. Selanjutnya untuk U2 per U1, tadi diketahui U2-nya 20.000 per U1-nya 10.000. Kalau kita sederhanakan menjadi U2 per U1-nya adalah 2. Untuk U3 per U2-nya, U3 tadi 40.000, U2-nya 20.000 ya. 40.000 dibagi 20.000 juga 2. Untuk U4 per U3, U5 per U4, ini bisa kalian isi sendiri, nanti tentukan hasilnya di sini berapa. Nanti secara umum bisa kita simpulkan bahwa UN per UN dikurangi 1 untuk barisan bilangan ini tadi, itu hasilnya adalah 2. Selanjutnya, permasalahan yang kedua, diketahui barisan bilangan 81, 27, 9, 3, 1, dan seterusnya. Tentukan nilai dari U1. Untuk U1, suku pertamanya di sini 81 ya. Kita tuliskan 81. Kemudian U2-nya 27. U3-nya 9. U4-nya tadi 3. U5-nya 1 ya. Bisa kalian isi sendiri. Kemudian kita tentukan U2 per U1-nya. U2 27, U1-nya 81. Ini bisa disederhanakan menjadi 1/3. Kemudian untuk U3 per U2-nya, U3 tadi 9, U2-nya 27, ini juga bisa disederhanakan, hasilnya sama 1/3. Untuk U4 per U3, U5 per U4 bisa kalian tentukan sendiri ya. Nanti secara umum bisa kita tentukan untuk UN per UN dikurangi 1, itu hasilnya adalah 1/3 untuk barisan bilangan ini tadi. Nah, untuk barisan bilangan yang pertama dan yang kedua ini adalah barisan geometri. Selanjutnya, berdasarkan contoh tersebut, buatlah kesimpulan apa yang dimaksud dengan barisan geometri. Sekarang kita bandingkan kesimpulan kalian dengan pernyataan berikut. Barisan geometri itu adalah barisan bilangan di mana hasil bagi dua suku yang berurutan adalah tetap. Hasil bagi yang tetap tersebut disebut rasio atau dilambangkan dengan huruf R kecil. Ya, di sini ada 4 contoh dari barisan geometri. Dari masing-masing contoh ini, hasil bagi dua suku yang berurutan itu adalah tetap. Misalkan untuk yang nomor 1, ini U1-nya 1 ya, U2 3, U3 9, U4 27, dan seterusnya. Kalau kita tentukan U2 per U1, hasilnya akan sama dengan U3 per U2, sama juga dengan U4 per U3, yaitu 3 ya. Contoh lagi untuk yang nomor 3. U1-nya X, U2-nya X akar 2, U3-nya 2X, U4 2X akar 2, dan seterusnya. U2 per U1 itu hasilnya sama dengan U3 per U2, sama juga dengan U4 per U3, yaitu akar 2. Dari barisan bilangan ini, jadi ketika hasil bagi dua suku yang berurutannya itu adalah sama atau tetap, itu disebut sebagai barisan geometri. Dan ini adalah bentuk umum dari barisan geometri.
dengan U1-nya itu adalah A dan rasionya adalah R. Untuk U1 atau suku pertamanya itu adalah A ya. Kemudian untuk U2-nya itu sama dengan U1 dikali R, di mana U1 tadi A, jadi bisa kita tuliskan sebagai A dikali R atau AR. Untuk U3-nya itu adalah U2 dikali R, U2-nya tadi AR, jadi di sini AR dikali R, atau U3 itu adalah AR kuadrat. Untuk U4, itu adalah U3 dikali R, U3-nya tadi AR kuadrat dikali dengan R, jadi untuk U4 itu adalah AR pangkat 3. Dan seterusnya, kalau kita perhatikan di sini untuk U2, ketika di sini 2, pangkatnya di sini 2 dikurangi 1, yaitu pangkat 1. Untuk U3, pangkatnya juga ini 3 dikurangi 1, 2. Untuk U4, di sini 4, berarti pangkatnya di sini 4 dikurangi 1, yaitu 3. U5, di sini 5, pangkatnya 5 dikurangi 1, 4. Jadi ketika UN nanti akan kita peroleh A dikali R pangkat N dikurangi 1. Di sini N pangkatnya N dikurangi 1. Kesimpulannya, bentuk umum barisan bilangan geometri dengan suku pertama A dan rasionya R itu adalah A, AR, AR kuadrat, AR pangkat 3, AR pangkat 4, dan seterusnya. Untuk suku ke N atau UN dari barisan bilangan geometri dengan suku pertamanya A dan rasio R itu adalah UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. Selanjutnya untuk barisan bilangan geometri A, AR, AR kuadrat, AR pangkat 3, AR pangkat 4, dan seterusnya. Hasil bagi suku-suku barisan geometri tersebut, di mana U1-nya adalah A dan rasionya R, itu adalah untuk U2 per U1-nya, U2-nya AR, U1-nya A ya. AR dibagi A itu adalah R. Untuk U3 per U2-nya, U3-nya di sini AR kuadrat, U2-nya AR. Ini bisa disederhanakan juga, hasilnya juga R. Selanjutnya untuk yang U4 per U3, U4-nya adalah AR pangkat 3, U3-nya AR kuadrat, kalau disederhanakan hasilnya juga R. Dan seterusnya, kalau kita perhatikan polanya di sini, ketika ini UN, kemudian UN dikurangi 1 ya, seperti ini, hasilnya itu adalah A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi A dikali R pangkat N dikurangi 2. Ini kalau kita sederhanakan hasilnya juga sama dengan R. Kesimpulannya, hasil bagi suku-suku yang berurutan pada barisan bilangan geometri dengan suku pertamanya A dan rasio R, di mana R-nya itu bisa kita rumuskan sebagai UN dibagi UN dikurangi 1. Kemudian kita lanjutkan untuk yang deret geometri. Bentuk umum deret geometri dengan suku pertama A dan rasio R itu adalah A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Sama halnya dengan deret aritmatika, jadi untuk deret geometri di sini adalah bentuk penjumlahan dari barisan geometri tadi. Jumlah N suku pertama dari barisan geometri itu disebut sebagai deret geometri dan ditulis dengan Sn. Sebagai contoh, diketahui deret geometri sebagai berikut, yaitu 2 ditambah 6 ditambah 18 ditambah 54 ditambah dan seterusnya. Untuk suku pertama atau A, itu adalah 2, ini suku pertama. Dan rasionya di sini R sama dengan 3, bisa kalian cari dari U2 dibagi U1, U3 dibagi U2, atau U4 dibagi U3, hasilnya akan sama semua, yaitu 3 sebagai rasionya. Untuk jumlah satu suku pertama berarti hanya suku pertama saja ya, yaitu 2. Untuk jumlah dua suku pertama atau S2 itu adalah 2 ditambah 6. Ada 2 suku, suku pertama dan suku kedua. Ini kalau kita tambahkan hasilnya adalah 8. Kemudian untuk jumlah 3 suku pertama atau S3 itu adalah U1 ditambah U2 ditambah U3. Hasilnya adalah 26. Itu ya penjelasan untuk jumlah N suku pertama.
Kemudian untuk rumus dari jumlah n suku pertama pada deret geometri bisa kita perhatikan penjelasan berikut. Untuk jumlah n suku pertama tadi disimbolkan dengan Sn ya. Deret geometri itu adalah A ditambah AR ditambah AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah A dikali R pangkat N dikurangi 1. Jika Sn ini kita kalikan dengan R, akan kita peroleh R dikali Sn itu sama dengan, ini kita kalikan dengan R yaitu AR, ini kita kalikan dengan R, AR kuadrat ditambah AR pangkat 3 ditambah dan seterusnya sampai ditambah A dikali R pangkat N dikurangi 1 ditambah, ini kalau kita kalikan dengan R maka akan menghasilkan A dikali R pangkat N. Jika dua persamaan ini kita kurangkan maka akan kita peroleh Sn dikurangi R dikali Sn sama dengan A, yang ini habis ya, AR dikurangi AR, AR kuadrat dikurangi AR kuadrat, AR pangkat 3 dikurangi AR pangkat 3, dan seterusnya sampai AR pangkat N dikurangi 1, ini juga habis, dikurangi A dikali R pangkat N dikurangi 1. Tersisa dikurangi AR pangkat N. Dari sini bisa kita faktorkan, kita tuliskan dengan dalam kurung 1 dikurangi R dikali Sn, sama dengan, ini juga difaktorkan, kita keluarkan A-nya, A dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N. Jadi kita peroleh Sn itu sama dengan A dikali dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N, dibagi dengan 1 dikurangi R. Jadi dapat kita rumuskan untuk jumlah N suku pertama deret geometri dengan suku pertamanya A dan rasio R, itu adalah Sn sama dengan A dikali dalam kurung 1 dikurangi R pangkat N, dibagi 1 dikurangi R. Dan ini ada beberapa rumus tentang barisan dan deret geometri, di mana rumus-rumus ini penting untuk kita ingat. Yang pertama ada suku pertama atau U1 atau A tadi. Kemudian ada rasio atau R, suku ke N atau UN, jumlah N suku pertama atau Sn. Di sini ada dua rumus untuk Sn. Biasanya untuk rumus yang di depan ini kita gunakan ketika R-nya kurang dari 1. Dan rumus yang di belakang ini kita gunakan ketika R-nya lebih dari 1. Kemudian untuk selisih deret geometri, bisa kita rumuskan sebagai Sn dikurangi Sn dikurangi 1 itu sama dengan UN. Selanjutnya, jika terdapat 3 sembarang bilangan, misalkan A, B, C, membentuk deret geometri, maka berlaku B kuadrat itu sama dengan A dikali C. Kuadrat suku tengah ini sama dengan hasil kali 2 suku tepinya. B kuadrat sama dengan A dikali C. Dan untuk memisalkan bilangan-bilangan yang membentuk deret geometri, di sini ada 3 contoh. Jika 3 bilangan membentuk deret geometri, bisa kita misalkan sebagai A, AR, AR kuadrat, atau A per R, A, AR. Jika terdapat 4 bilangan yang membentuk deret geometri, bisa kita misalkan sebagai A, AR, AR kuadrat, AR pangkat 3, atau A per R pangkat 3, A per R, AR, AR pangkat 3, dan seterusnya ya. Sekarang kita coba pahami untuk contoh-contoh dari barisan dan deret geometri. Yang pertama, diketahui deret geometri 3 ditambah 6 ditambah 12 ditambah 24 ditambah dan seterusnya. Tentukan A, R, U7, dan S7-nya. Di sini suku pertamanya 3 ya, kita tuliskan A sama dengan 3. Kemudian untuk R atau rasionya itu adalah 2, bisa kita cari dari 6 dibagi 3, atau 12 dibagi 6, atau 24 dibagi 12, hasilnya R-nya adalah 2. Untuk U7, ini kita cari dari rumus UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1. U7 sama dengan A-nya 3, R-nya 2, pangkat N-nya di sini 7 dikurangi 1. Hasilnya sama dengan 3 dikali, ini 2 pangkat 6, 64. Jadi U7-nya sama dengan 192
Selanjutnya untuk S7 sama dengan 3 dikali dalam kurung 2 pangkat 7 dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 1. Di sini karena R-nya 2 lebih dari 1, jadi kita gunakan rumus yang di belakang tadi ya. A dikali dalam kurung R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Kita selesaikan, hasilnya sama dengan 3 dikali, ini 2 pangkat 7 dikurangi 1 itu adalah 127 dibagi 1 ya. Hasilnya S7-nya adalah 381. Untuk contoh yang kedua, diketahui deret geometri mempunyai U2 sama dengan 12, hasil kali U3 dan U5 adalah 9. Tentukan A, R, U4 dan S4-nya. Karena diketahui U2-nya sama dengan 12, ini bisa kita jabarkan. U2 itu adalah AR ya, A dikali R hasilnya sama dengan 12. Ini kita tuliskan sebagai persamaan yang pertama. Kemudian diketahui lagi bahwa hasil kali U3 dan U5 itu adalah 9. Jadi U3 dikali U5, U3-nya adalah AR kuadrat, dikali U5-nya adalah AR pangkat 4. Ini kalau kita kalikan, kita peroleh A kuadrat dikali R pangkat 6, hasilnya sama dengan 9. Bisa kita sederhanakan, cari akarnya ya. Kita peroleh A dikali R pangkat 3 itu sama dengan 3. Ini sebagai persamaan yang kedua. Kemudian dari persamaan 1 dan 2, karena ini deret geometri, jadi bisa kita cari perbandingannya ya. Dari U3 dikali U5 dibagi U2, A dikali R pangkat 3 dibagi AR, itu adalah 3/12. Ini kita sederhanakan. A-nya membagi habis, R-nya juga disederhanakan, jadi tinggal R kuadrat itu sama dengan 3/12. Ini disederhanakan, R kuadratnya sama dengan 1/4, jadi R-nya itu sama dengan setengah. Jika R-nya sama dengan setengah, substitusikan ke persamaan yang pertama, kita peroleh A-nya sama dengan 24. Kemudian, untuk U4-nya, U4 itu bisa dirumuskan sebagai A dikali R pangkat 3 ya, dari rumus UN. Dari sini kita peroleh A-nya 24 dikali R-nya setengah pangkat 3. Jadi U4-nya adalah 3. Dan untuk S4-nya, ini karena R-nya kurang dari 1, kita cari dengan rumus yang di depan tadi. A dikali dalam kurung 1 dikurangi R pangkat 4, dibagi 1 dikurangi R. Hasilnya, kita cari untuk S4 itu sama dengan 45. Untuk contoh yang ketiga, diketahui 3 bilangan membentuk deret geometri. Jika bilangan kedua ditambah 8, maka ketiga bilangan itu membentuk deret aritmatika. Dan jika kemudian bilangan ketiga ditambah 64, maka ketiga bilangan itu membentuk deret geometri lagi. Carilah ketiga bilangan tersebut. Untuk contoh soal yang seperti ini, karena yang diketahui hanya 3 bilangan, jadi bisa kita misalkan dulu. Jadi 3 bilangan yang membentuk deret geometri tadi kita misalkan sebagai A, AR, AR kuadrat. Seperti contoh pemisalan yang tadi depan ya. Oke, selanjutnya kita pahami satu persatu dari kalimat soalnya. Jika bilangan kedua ditambah 8, bilangan keduanya berarti di sini AR ya. Kita tuliskan bilangannya A, kemudian yang kedua ditambah 8, AR ditambah 8, AR kuadrat. Ini akan membentuk deret aritmatika. Ini ya, membentuk deret aritmatika. Dari sini, karena membentuk deret aritmatika, maka berlaku 2 kali dalam kurung AR ditambah 8, itu sama dengan A ditambah AR kuadrat. 2 kali suku tengahnya, itu sama dengan hasil penjumlahan dari suku yang di tepi. Kita tuliskan sebagai persamaan yang pertama. Di soal disebutkan lagi, jika kemudian bilangan ketiganya ditambah 64, maka ketiga bilangan akan membentuk deret geometri lagi. Jadi dari barisan ini tadi ya, A, AR ditambah 8, kemudian suku yang ketiga, bilangan yang ketiga ini ditambah 64, menjadi AR kuadrat ditambah 64, ini akan membentuk deret geometri lagi. Karena membentuk deret geometri, maka berlaku AR ditambah 8 kuadrat itu sama dengan A dikali AR kuadrat ditambah 64.
kuadrat suku tengahnya itu sama dengan hasil kali suku yang di tepi. Itu ya. Ini bisa kita kuadratkan menjadi A kuadrat R kuadrat ditambah 16AR ditambah 64 sama dengan, ini kita kalikan, A kuadrat R kuadrat ditambah 64A. Ini habis ya. Tinggal yang 16AR ditambah 64 sama dengan 64A. Bisa kita sederhanakan, dibagi 16 menjadi AR ditambah 4A. Bisa kita tulis sebagai AR dikurangi 4A sama dengan negatif 4. Dari sini bisa kita cari nilai A-nya. Ini difaktorkan, A-nya dikeluarkan, A dikali dalam kurung R dikurangi 4 sama dengan negatif 4. Jadi A-nya sama dengan negatif 4 dibagi R dikurangi 4. Ini sebagai persamaan yang kedua. Selanjutnya, dari persamaan 1 dan 2 ini kita peroleh 2 dikali dalam kurung, dari sini ya, A-nya ini kita ganti dengan negatif 4 per R dikurangi 4 dikali R ditambah 8 sama dengan A-nya juga kita ganti ditambah A R kuadrat. Ini kita kalikan menjadi negatif 8R dibagi R dikurangi 4 ditambah, ini 16 ya. Karena ini penjumlahan pecahan, berarti kita samakan penyebutnya menjadi R dikurangi 4 penyebutnya. 16-nya juga kita kalikan dengan R dikurangi 4 menjadi 16R dikurangi 16 dikali 4, 64 ya. Sama dengan ini tetap. Oke, penjumlahan pecahan ya, ini bisa kita jumlahkan. 16R dikurangi 8R dikurangi 64 per R dikurangi 4 sama dengan ini menjadi negatif 4 dikurangi 4R kuadrat per R dikurangi 4. Ini kita selesaikan menjadi 4R kuadrat ditambah 8R dikurangi 60 sama dengan 0. Bisa kita sederhanakan dibagi 4, yaitu R kuadrat ditambah 2R dikurangi 15 sama dengan 0. Dari sini kita faktorkan. R ditambah 5 dikali dalam kurung R dikurangi 3 sama dengan 0 ya. Maka R-nya akan ketemu sama dengan 3 atau R sama dengan negatif 5. Selanjutnya, untuk R sama dengan 3, maka A-nya sama dengan negatif 4 dibagi R dikurangi 4. Kita substitusikan R-nya 3 ya. Hasilnya adalah 4, A-nya. Jadi ketiga bilangan tersebut adalah 4, 12, 36. Ini A, ini AR, ini AR kuadratnya. Kemudian untuk yang R sama dengan negatif 5, kita peroleh A-nya sama dengan negatif 4 dibagi negatif 5 dikurangi 4 sama dengan 4/9. Jadi ketiga bilangannya itu adalah 4/9, negatif 20/9, 100/9. Ini A, ini AR-nya, dan ini AR kuadratnya. Itu ya. Ya, demikian pembahasan untuk materi barisan dan deret geometri. Selanjutnya, bisa kalian kerjakan tugas mandiri pada modul pembelajaran matematika agar kompetensi kalian lebih berkembang. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.